Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Ramadan dengan NIM 2201-823. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil rumusan masalah untuk memenuhi mata kuliah pengujian penetrasian sistem informasi. Baik, di sini untuk rumusan masalah pertama ada apa kejahatan pertama di tahun 19-an pada saat komputer ditemukan. Yang kedua itu pada kejahatan atau kasus yang terjadi di tahun pertumbuhan komersial 1980 sampai dengan tahun 2000 sehingga terciptalah keamanan cyber security. Yang ketiga itu bagaimana cara mesin Enigma bekerja. Yang keempat itu ada jelaskan hubungan kriptografi dengan keamanan cyber. Yang kelima itu jelaskan mengenai serangan DDoS terhadap Estonia dan cara pencegahannya serta apa aja yang diserang. Baik, untuk rumusan masalah yang pertama ada apa kejahatan pertama pada tahun 90-an, pada tahun 19-an, pada saat awal mula komputer ditemukan. Yang pertama itu menurut Franky tahun 1960-an, ini adalah praktik pengeksploitasian. Itu merupakan kejahatan pertama pada saat itu yang mana mereka membuat sistem telepon untuk melakukan panggilan jarak jauh secara gratis. Salah satu pranker terkenal adalah John Draper yang menggunakan fluid dari kotak sereal Cape Crown untuk meniru nada frekuensi yang digunakan oleh sistem telepon AT dan T. Yang kedua, untuk rumusan masalah kedua itu apa kejahatan atau kasus yang terjadi di tahun pertumbuhan komersial 1980 sampai dengan tahun 2000 sehingga terciptalah keamanan cyber security. Worm Morris merupakan worm komputer pertama yang menyamari melalui internet. Ini sama juga dengan virus. Virus yang dibuat oleh salah satu mahasiswa yang bernama Robert Stephen Morris di Cornell. Worm ini menyebar ke sekitar 6.000 komputer, sehingga 10% dari internet saat itu, dan menyebabkan penurunan kinerja secara drastis. Kejahatan ini mendorong pembentukan komputer emergency response team atau yang disingkat dengan CERT untuk mengatasi insiden keamanan cyber security. Rumusan masalah yang ketiga itu ada bagaimana cara kerja mesin Enigma. Mesin Enigma bekerja dengan mengubah huruf-huruf dalam pesan menjadi sandi melalui rangkaian rotor yang berputar secara kompleks. Saat penggunaan menekan sebuah huruf di keyboard, arus listrik mengalir melalui plug board yang memungkinkan menukar huruf tersebut dengan huruf lain. Setelah itu, arus listrik melewati rangkaian motor yang menyandikan huruf dengan pola yang sangat rumit. Setiap rotor yang berputar sedikit setelah huruf yang ditekan, sehingga kombinasi inskripsi berubah setiap kali. Setelah melewati rotor, harus mencapai reflektor yang memantulkan sinyal kembali melalui rotor dengan jalur yang berbeda. Sinyal yang kembali melalui rotor dan plug board kemudian menyala lampu indikator pada huruf yang telah disandikan. Setiap kali salah satu huruf dienskripsi, rotor pertama berputar satu langkah. Jika rotor pertama sudah berputar penuh, seperti odometer, rotor kedua juga akan berputar dan seterusnya. Yang keempat itu untuk rumusan masalahnya itu ada jelaskan hubungan kriptografi dengan keamanan cyber security. Salah satu hubungan kriptografi dengan keamanan cyber security itu adalah perlindungan data. Yang mana perlindungan data ini kriptografi digunakan untuk mendeskripsikan data sehingga informasi hanya dapat dibaca oleh pihak yang memiliki kunci deskripsi yang tepat. Ini melindungi data dari akses yang tidak sah dan pencurian informasi, baik saat disimpan data at rest maupun saat dikirim melalui data in transit.
Yang kelima itu jelaskan mengenai serangan DDoS Estonia dan cara pencegahannya serta apa yang diserang. Baik, di sini pada tahun 2002 pada tahun 2007, Estonia mengalami serangan DDoS Distributed Denial of Service terbesar dalam sejarah itu. Serangan ini terjadi setelah keputusan pemerintah Estonia untuk memindahkan patung prajurit Soviet dari pusat kota Tallinn ke lokasi lain, yang memicu ketegangan politik dengan Rusia. Jadi, apa aja yang diserang pada serangan tersebut? Yang pertama itu situs web pemerintah, termasuk situs parlemen, kantor perdana menteri, dan kementerian. Yang kedua itu ada media dan portal berita. Situs berita utama di Estonia menjadi tidak bisa diakses sehingga mengganggu arus informasi. Yang keempat itu layanan perbankan online. Sistem perbankan online lumpuh menyebabkan ketidakmampuan masyarakat untuk melakukan transaksi elektronik. Yang keempat itu penyediaan layanan internet atau ISP. Serangan juga menargetkan ISP, menyebabkan gangguan internet di seluruh negeri. Baik, untuk pencegahannya tuh ada 6 poin. Yang pertama itu penggunaan CDN atau Content Delivery Network. CDN dapat menyebarkan selalu lintas ke beberapa server di berbagai lokasi, sehingga serangan tidak terpusat pada satu server saja. Yang kedua itu firewall dan sistem mitigasi DDoS. Menggunakan web application firewall atau WAF dan perangkat mitigasi DDoS yang dapat mendeteksi dan memblokir lalu lintas mencurigakan secara real time. Yang ketiga itu red teaming dan load balancing. Membatasi jumlah permintaan yang bisa diterima server dalam waktu tertentu, menggunakan load balancer untuk mendistribusikan lalu lintas ke beberapa server. Yang keempat itu filter blacklist IP. Pemblokiran alamat IP yang diketahui menjadi sumber serangan atau yang menunjukkan perilaku kecurigaan. Yang kelima itu ada scrubbing center. Mengarahkan lalu lintas internet ke pusat scrubbing yang bisa menyaring lalu lintas berbahaya dan hanya meneruskan lalu lintas yang sah ke server tujuan. Yang keenam itu ada peningkatan infrastruktur, menggunakan bandwidth yang lebih besar dan server cadangan untuk menahan lonjakan lalu lintas yang tidak normal. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.